Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ini jelas merupakan langkah ke-9 keabadian Kaisar, tetapi ada aturan dalam nyala apinya. Namun dibandingkan dengan kekuatan angin yang mulia ini, semua apimu dapat diledakkan hanya dengan satu sapuan, ucap Suruyu. Shoyan yang berada di dalam kobaran api tidak memberikan respon apapun. Shoyan telah membuat penilaian kasar atas kekuatan Suruyu. Dia belum mencapai tingkat keempat. Cara untuk menghadapinya mungkin tidak terlalu merepotkan. Yang mengejutkan Shoyan adalah dia benar-benar menyadari formasi tersembunyi di sini. Tanpa kekuatan jiwa yang cukup kuat, pada dasarnya akan sulit untuk menemukannya. Namun, Suruyu tidak mengandalkan kekuatan jiwa, tetapi dia mendeteksi formasi di sini melalui kekuatan angin miliknya. Formasi mengerikan seperti itu telah dipasang di sini. Jika aku tidak menyadarinya, aku mungkin telah jatuh ke dalam jebakan, gumam Suruyu. Dengan lambaian lengan jubahnya, dia mengangkat kerikil yang tak terhitung jumlahnya di jantung bumi, membentuk tornado kerikil dan menderu menuju lautan api Shoyan. Sapuan dari tornado itu menyebabkan lautan api Shoyan berguling kembali. Angin Suruyu memiliki aturan, bahkan jika itu adalah jantung api, kesenjangan kekuatan antara dia dan Shoyan masih terlalu besar, dan kekuatan jantung api juga ditekan. Tetapi pada saat yang sama, Shoyan mengangkat tangannya, dan bendera penekan jiwa muncul di tangannya. Tiba-tiba, puluhan jiwa Taisu meraung keluar dengan jeritan yang menyedihkan. Di antara mereka terdapat jiwa yang mulia Taisu, yang dapat memiliki efek untuk mengintimidasi Suruyu. Oh, dia benar-benar membunuh begitu banyak makhluk tak berguna dari Taisuku. Bagus, ini dapat dianggap membuang sampah tanpa usaha. Ketika Suruyu melihat begitu banyak jiwa dari rasnya sendiri, dia tidak hanya tidak marah, sebaliknya dia menunjukkan senyuman sinis di wajahnya. Shoyan tidak mempercayainya. Suruyu mungkin tidak peduli di permukaan, tapi dia pasti sangat marah di dalam hatinya. Di antara jiwa-jiwa ini, Shoyan memilih jiwa yang mulia yang telah dia bunuh sebelumnya dan meraih tubuh jiwanya. Yang terakhir, tiba-tiba menjadi gelisah dan Shoyan melemparkannya ke arah Suruyu. Apa yang membuat Shoyan merasa heran adalah bagaimana bisa ada begitu banyak yang mulia Taisu. Jika mereka semua adalah yang mulia, mereka semua seharusnya berasal dari ayah yang sama dan mereka memiliki darah yang sama. Melihat jiwa saudaranya meledak dengan matanya sendiri, itu pasti akan mempengaruhi pikiran Suruyu. Bantu aku, tolong selamatkan aku. Jiwa itu mengeluarkan suara yang sangat menyedihkan dan sosok Suruyu jelas terguncang. Sudut matanya sedikit berkedut, seperti yang diharapkan Shoyan. Suruyu tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang suram. Pemandangan di depannya jelas berdampak pada pikirannya. Ketika jiwa itu mendekat, Suruyu mengangkat tangannya dan melambai, dan jiwa itu langsung hancur di udara. Mengapa? Mengapa kamu tidak menyelamatkanku? Sebelum jiwanya meledak, ia memiliki harapan, berpikir bahwa Suruyu akan menyelamatkannya. Tetapi, tidak disangka bahwa Suruyu akan langsung melenyapkan jiwanya. Meskipun kita memiliki ayah yang sama, tetapi kita tidak saling mengenal, ucap Suruyu dengan acuh tak acuh. Sekalipun hatinya terguncang, tetapi matanya dengan cepat sadar kembali. Matanya yang menyeramkan langsung tertuju pada Shoyan. Tangannya menuju ke depan saat teriakan berat keluar dari mulutnya. Angin membelah, merobek telapak langit. Suruyu masih tidak masuk ke dalam formasi Shoyan. Ia melakukan serangan dari kejauhan. Angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan seluruh inti bumi bergetar hebat. Dia tidak bisa mengendalikan banyak hal di sini. Lagi pula, semua yang ada di sini sudah hancur total. Sekarang kuncinya adalah membunuh Shoyan. Di ruang kosong, telapak tangan raksasa yang terbentuk oleh badai itu meraung. Bahkan lautan api Shoyan ditekan mundur. Bahkan sebelum telapak tangan raksasa itu mendekat, tekanan yang kuat hendak membuat Shoyan berlutut. Namun pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, dan beberapa naga air yang terbentuk dari air bertabrakan dengan telapak angin tersebut. Keduanya tiba-tiba bubar. Nah, agar aku bisa melindungimu, maukah kamu pergi bersamaku? Sebelumnya, kamu telah membantuku, dan sekarang aku harus membantumu. Ini bisa dianggap telah menyelesaikan sebab dan akibat. Tian Wulah yang mengambil tindakan, dan trio buaya juga muncul satu demi satu. Shoyan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Suruyu memperhatikan formasi ini. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya jika dia memasuki formasi. Namun, jika formasi tersebut diledakkan, kemungkinan besar dia terluka parah dan bahkan menghancurkan bintang ini. Tentu saja, seiring dengan hancurnya bintang, semua bangunan Taisu di atas bintang juga akan hancur. Senior,
Aku ingin mencoba, apakah aku bisa membunuhnya di sini? Ucap Shoyan kepada Tianwu. Meskipun formasi pembunuhan gagal menjebak Suruyu, Shoyan tetap ingin membunuhnya di sini. Bagaimanapun, pihak lain adalah Yang Mulia Taisu dengan kekuatan keabadian dewa tingkat ketiga. Ini tidak diragukan lagi, adalah eksistensi terbaik dalam kekuatan tempur Taisu. Membunuhnya di sini akan membuat Taisu kehilangan satu kekuatan tempur terbaiknya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya dengan kekuatan keabadian kaisarmu? Tianwu mengerutkan keningnya saat berkata kepada Shoyan. Senior dapat tenang selama kamu membantuku menghentikan sisanya. Serahkan dia padaku, dan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ucap Shoyan dengan tegas. Ini merupakan tantangan bagi Shoyan, selama tidak ada campur tangan orang lain. Bukan tidak mungkin jika dilakukan 1 lawan 1. Baik, karena kamu punya nyali, aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Apapun yang terjadi, aku harus membantumu. Tianwu menatap Shoyan yang memiliki tatapan tegas. Dia tidak tahu dari mana Shoyan mendapatkan kepercayaannya. Dia sebenarnya berani menggunakan kekuatan keabadian kaisar untuk melawan keabadian dewa. Tidak peduli bagaimana Tianwu memikirkannya, dia tidak dapat memahami Shoyan. Namun karena Shoyan sudah berkata seperti itu, Tianwu hanya bisa mempercayainya. Berdasarkan hal ini, Tianwu dengan tegas memilih membantu. Shoyan mengangguk karena ini masalahnya. Dia akan keluar dari formasi dan bertarung dengan Suruyu. Tianwu dan trio buaya Tyrant juga bergerak seperti yang diinstruksikan Shoyan untuk menghadapi Taisu lainnya. Menarik, apakah kamu ingin menantangku? Mata Suruyu tampak seperti sedang melihat orang bodoh, menatap Shoyan yang perlahan keluar dari formasi. Dia selalu waspada terhadap formasi pembunuh, tapi dia tidak pernah menganggap serius Shoyan. Hal ini memang sangat beresiko bagi Shoyan. Tanpa Clone Yuansen, kekuatan tempurnya bisa dikatakan berkurang tajam. Namun itu saja, dia harus kembali ke jati dirinya dan gaya bertarungnya sendiri, menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah Shoyan bisa benar-benar mengerti. Bahkan jika dia bertarung keras dan berdarah, dia tidak akan ragu untuk mendapatkan pemahaman. Bagaimana? Apakah kamu berani bertarung? Shoyan keluar dari formasi dengan telapak kakinya. Pria kejam 1000 pisau, apa yang kamu lakukan? Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, kita bisa menjauh sekarang. Tahanan Robert teriak kebingungan. Shoyan mengabaikannya. Rambutnya bergerak secara otomatis tanpa angin, dan api 3 warna mengalir di tubuhnya. Di puncak langkah ke-9 keabadian Kaisar, Shoyan tetap berada di alam ini. Tapi nyatanya, dia sangat bersemangat dan bahkan punya pikiran gila untuk membuat terobosan. Dia tahu bahwa ketika dia membuat pilihan dan berpisah dari Clone Yuansen, hanya pada saat itulah wujud asli Shoyan bisa muncul. Perasaan krisis saat ini membuat Shoyan merasa gugup. Perasaan tertekan, perasaan krisis hidup dan mati, dan persepsi lainnya adalah sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Shoyan. Keadaan ini seolah-olah memberitahu Shoyan bahwa Suruyu di depannya terlalu kuat untuknya. Ini sangat menarik. Untuk pertama kalinya dalam hidupku dipandang rendah oleh langkah ke-9 keabadian Kaisar. Entah kamu bodoh atau putus asa, kamu sebenarnya berani memilih untuk menantangku. Tahukah kamu bahwa Yang Mulia ini adalah keabadian dewa tingkat ketiga dan telah membuka 4 sumber kekuatan. Membunuhmu akan semudah menghancurkan semut. Sambil mengatakan itu, Suruyu perlahan mengangkat jarinya, dan perasaan krisis yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti Shoyan. Aku sudah tak terkalahkan di lingkup keabadian Kaisar. Sekarang, meskipun aku belum menembus keabadian dewa, bukan tidak mungkin untuk bertarung, ucap Shoyan. Angin tajam datang dengan sangat cepat. Guntur Jilai muncul di bawah kaki Shoyan, dan sosoknya menghindar dengan satu lesatan. Tanpa jeda, sosoknya bahkan mengambil inisiatif menyerang ke arah Suruyu. Pertempuran antara keduanya dimulai. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.